お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 604 kita diperlihatkan pada Yuhava yang tengah berhadapan dengan sang penjaga terakhir Ichibe Hyosube. Dengan tatapan mata yang sama-sama serius, sepertinya mereka berdua akan segera terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 605 ini memperlihatkan Kyoraku yang tengah berjalan di antara puing-puing bangunan di area pertempuran Seirete. Sambil berjalan memperhatikan sekitarnya, Kyoraku pun bertanya-tanya apakah reruntuhan bangunan tersebut merupakan bangunan milik musuh ataukah bangunan milik Seirete. Jika memang milik musuh, apakah bangunan milik Seirete masihlah belum hancur dan akan kembali seperti semula? Tampaknya pertanyaan yang tengah dia pikirkan itu ditunjukkan kepada sahabatnya yang kebetulan dia temui saat itu. Orang itu tiada lain adalah Ukitake Joshiro. Di sana Ukitake berpendapat bahwa meskipun bangunan Seirete ikut hancur, yang perlu mereka lakukan hanyalah tinggal membangunnya kembali saja. Sambil berkata demikian, tampaknya Ukitake saat itu tengah melakukan suatu ritual yang bernama Kamikake. Terlihat dari arah belakangnya, Ukitake telah menciptakan suatu bayangan hitam yang memiliki mata yang besar. Sepertinya saat itu Ukitake tengah mencoba mengaktifkan kekuatan terpendamnya yang selama ini belum kita tahu. Di sisi lain, seakan tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Ukitake, Kyoraku pun berpesan kepada Ukitake untuk senantiasa menjaga dirinya baik-baik. Kemudian setelah berkata demikian, tiba-tiba Kyoraku langsung berpamitan untuk segera pergi menuju ruang 46, yang mana dirinya memiliki urusan untuk bertemu dengan seseorang. Sementara itu, di tempat lain di depan gerbang istana Soul King, terlihat saat itu Ichibe tengah menggambar beberapa garis di lantai menggunakan kuasnya. Sambil menggambar dengan sombongnya, Ichibe mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Yuhava di dalam garis yang telah dia buat itu. Mendengar hal itu, Yuhava yang sedari tadi tengah menunggu apa yang dilakukan oleh Ichibe itu pun kini mulai berkata bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ichibe tersebut hanyalah sia-sia. Karena menurutnya Ichibe Hyosube yang tengah berdiri di hadapannya itu akan segera mati di tangannya. Di sisi lain, mendengar namanya disebut kembali oleh Yuhava, tampaknya membuat Ichibe kembali memperingatkan Yuhava untuk berhati-hati dalam menyebutkan namanya. Sambil berkata demikian, dirinya kini telah berhasil membuat sebuah tulisan segel dalam bahasa kanji yang sangat besar. Dan secara mengejutkan, dari dalam tulisan tersebut, kini telah muncul sebuah tangan raksasa yang mengarah ke arah Yuhava. Serangan itu bernama Senri Shutenshou, yang mana memiliki kekuatan 1000 reishi di dalam telapaknya. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang sangat luar biasa, tangan itu nyatanya mampu menghantam Yuhava hingga membuat dirinya terpental keluar gerbang. Dan di saat yang bersamaan, Yuhava yang tengah terpental oleh serangan tersebut kini kembali dikejutkan dengan kemunculan Ichibe yang tiba-tiba saja telah berada di atasnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Yuhava yang saat itu ingin melakukan serangan balik kepada Ichibe, tiba-tiba saja dirinya tidak bisa mengucapkan mantra Quincy-nya. Melihat hal itu, dengan percaya dirinya, Ichibe mengungkapkan bahwa saat ini tenggorokan milik Yuhava telah hancur akibat tekanan reishi yang berat di sana. Sambil berkata demikian, Ichibe kini tampaknya telah menyiapkan sebuah serangan berikutnya kepada Yuhava. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, Ichibe pun langsung melancarkan serangan keduanya tersebut ke arah Yuhava. Terlihat serangan tangan raksasanya itu mampu mendorong Yuhava hingga membuatnya terjatuh ke bawah. Dan di tengah serangan itu, seakan tidak ingin diam begitu saja, secara mengejutkan tiba-tiba saja Yuhava melakukan tindakan gila dengan menusuk tenggorokannya sendiri menggunakan kedua jarinya. Rupanya hal itu dia lakukan sebagai upaya untuk menyembuhkan kembali tenggorokannya dari kerusakan. Dan benar saja, setelah dirinya menusuk tenggorokannya sendiri, Yuhava kini telah mampu melafalkan kembali mantra Quincy-nya. Terlihat dengan mantranya yang bernama Sang Bogen, dirinya berhasil menciptakan sebuah panah raksasa yang mengarah ke langit. Akan tetapi, panah raksasa tersebut tampaknya tidak hanya bertujuan untuk menyerang balik Ichibe Hyosube, melainkan panah tersebut bertujuan untuk menembakkan dirinya sendiri agar dapat membawanya kembali menuju ke atas. Di sisi lain, melihat Yuhava berhasil kembali ke hadapannya dengan cara yang ekstrim, tampaknya membuat Ichibe terkesan dan mulai memutuskan untuk bertarung lebih serius. Dengan tatapan mata yang kini telah berbeda dari sebelumnya,
Sepertinya Ichibe benar-benar berkeinginan untuk segera membunuh Yuhava secepatnya. Pada awal chapter 606 ini masih memperlihatkan Ichibe yang tengah berhadapan dengan Yuhava. Terlihat saat itu dengan keseriusannya Ichibe mengatakan bahwa dirinya akan segera membunuh Yuhava dengan cepat. Dan tak berselang lama sambil sama-sama mengeluarkan senjatanya masing-masing, Ichibe dan Yuhava pun tampaknya akan segera memulai pertarungannya kembali. Kita tinggalkan sejenak pertarungan antara Yuhava melawan Ichibe. Sedikit bergeser ke area pertempuran Seiretei, terlihat saat itu di antara puing-puing bangunan, seseorang tengah bergegas sambil menggendong tas besar di pundaknya. Tampaknya saat itu dia sedang memanggil nama kakaknya yang telah pergi meninggalkannya. Sementara itu, di tempat lain di area pertempuran, Urahara yang sedari tadi tengah mempersiapkan keberangkatan selanjutnya menuju Istana Soul King, kini telah kedatangan tamu undangannya, yang mana tamu undangan itu adalah para anggota Vizard. Dan untuk menyambut kedatangan mereka, Urahara pun lantas menyuruh mereka semua untuk segera masuk ke dalam ruangan laboratorium. Namun sebelum melangkah masuk, Hiyori bertanya kepada Urahara tentang alasannya membiarkan Yoruichi pergi terlebih dahulu bersama Ichigo. Karena menurutnya hal itu sangat beresiko sekali karena bisa membuat mereka berdua terbunuh. Belum sempat Urahara menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka telah muncul seseorang yang diketahui bernama Yushiro Shihoin, yang mana ternyata merupakan adik dari Yoruichi. Mengetahui bahwa kakaknya kini telah pergi terlebih dahulu, tampaknya hal itu membuat Yushiro menjadi sedih. Karena bagaimanapun kedatangan Yushiro ke sini adalah untuk bisa membantu kakaknya bertempur. Sementara itu, seolah ingin menenangkan Yushiro yang tengah bersedih, Urahara pun berkata bahwa dirinya memang harus membiarkan Yoruichi untuk pergi terlebih dahulu. Karena menurutnya hal ini dia lakukan demi Gote 13. Kita bergeser kembali ke pertarungan antara Ichibe melawan Yuhava. Terlihat saat itu kedua senjata dari kedua orang kuat tersebut saling beradu satu sama lain. Bentrokan tersebut tampaknya sangat kuat hingga menghasilkan percikan-percikan gelombang di sekitarnya. Dan di tengah bentrokan itu, Yuhava pun berkata bahwa Ichibe saat ini terlihat berbeda sejak terakhir kali dia bertemu. Menurutnya saat ini Ichibe terlihat begitu bahagia meskipun sedang berusaha untuk membunuhnya. Sambil saling berbicara satu sama lain, mereka pun kembali beradu senjatanya masing-masing dan silih berganti melancarkan serangan. Terlihat keduanya begitu serius melakukan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Bahkan saat itu Ichibe sempat berhasil menebas lengan Yuhava menggunakan kuasnya. Melihat serangannya itu mampu mengenai lawan, Ichibe pun akhirnya mengungkapkan kekuatan yang dimilikinya kepada Yuhava. Di sana dia mengatakan bahwa meskipun kuasnya itu tidak mampu memotong tubuh seperti pedang milik Yuhava, akan tetapi senjata kuasnya itu mampu memotong nama dari apa saja yang telah ditebasnya. Sehingga secara tidak langsung segala sesuatu yang namanya telah terpotong, maka kekuatannya pun juga akan ikut berkurang. Dan benar saja, Yuhava yang lengannya sempat tertebas oleh kuasnya, kini mulai merasakan penurunan kekuatan di bagian lengannya itu. Alhasil, oleh karena hal itu, Yuhava pun akhirnya tak mampu menangkis serangan keras yang kembali dilancarkan oleh Ichibe kepada dirinya. Terlihat serangan kuas dari Ichibe itu secara telak mampu mengenai tubuhnya tepat di tengah-tengah. Selain itu, serangan Ichibe tersebut juga nyatanya mampu mementalkan tubuh Yuhava hingga membuatnya pun terlempar jauh membentur pilar-pilar di dekat istana. Melihat musuhnya kini hanya memiliki setengah dari kekuatannya, sepertinya membuat Ichibe semakin percaya diri untuk segera memenangkan pertarungan. Dengan wajah yang berseri-seri, Ichibe pun bertanya kepada kawan lamanya itu tentang perasaannya yang saat ini akan segera dipotong berkeping-keping. Sementara itu, seolah tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Ichibe, Yuhava kini malah tertawa sambil kembali menantang Ichibe untuk kembali bertarung menghadapi dirinya. Di awal chapter 607 ini memperlihatkan Yuhava yang masih terlihat percaya diri meskipun kekuatannya telah berkurang setengah akibat terkena serangan dari Ichibe. Di sana dia pun berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Ichibe terhadapnya merupakan bentuk ketakutan Ichibe terhadap kekuatan besar yang saat itu dimilikinya. Dan meskipun Ichibe berhasil memotong setengah kekuatannya, nyatanya Yuhava memiliki kemampuan untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari dirinya. Karena menurutnya semua yang ada di dunia ini merupakan miliknya sendiri. Dan kini sambil mengeluarkan sebuah cahaya terang di sekitarnya, sepertinya Yuhava akan segera bersiap melancarkan serangan. Dan benar saja, cahaya-cahaya yang mengelilinginya itu kini mulai meluncur secara bersamaan ke arah Ichibe.
Namun dengan sigap tampaknya Ichibe mampu menahan serangan tersebut hanya dengan tangan kosong. Bahkan dengan hanya menggunakan tangannya itu, serangan dari Yuhava tersebut mampu dihancurkannya hingga lenyap menjadi abu. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Ichibe pun mengatakan bahwa jika dirinya mampu mengalahkan Yuhava pada saat terbaiknya, maka hal itu secara tidak langsung akan mempermalukan nama Quincy. Sambil mencoba mengejek Yuhava, Ichibe pun kini langsung meluncur ke arah Yuhava dengan maksud melancarkan serangan balik. Terlihat dengan mengeluarkan sebuah senjata layaknya rantai, Ichibe kini tengah bersiap melancarkan serangannya sambil melesat ke arah Yuhava. Namun melihat hal itu, dengan sigap Yuhava pun langsung menciptakan sebuah pelindung untuk melindunginya sendiri dari serangan balik tersebut. Dengan pelindung yang tercipta dari kekuatan Blood Fan Anhaben miliknya itu, Yuhava tampaknya berhasil bertahan dari serangan itu tanpa harus tergores sedikit pun. Akan tetapi di sisi lain, merasa belum cukup puas dengan serangannya yang gagal, Ichibe pun kini mulai mengeluarkan sebuah tekniknya yang lain. Terlihat dengan menggunakan teknik Tetsu Fusatsu, dirinya berhasil menciptakan sebuah serangan berbentuk kepala naga yang sangat besar. Dan seperti yang diharapkan, serangan itu akhirnya mampu menghancurkan pelindung yang sebelumnya menghalangi serangannya. Dengan keganasan kepala naga yang besar itu, Ichibe perlahan mampu membuka celah untuk dapat melancarkan sebuah serangan langsung kepada Yuhava. Dan benar saja, tanpa ingin menyia-nyiakan kesempatan, Ichibe pun langsung meraih tubuh Yuhava dan mulai mencekik lehernya. Namun seakan tidak ingin diam begitu saja, tiba-tiba saja Yuhava mencoba menyerang balik dengan cara menyalurkan Blood Fan miliknya ke dalam tubuh Ichibe. Dengan begitu, dirinya akan mampu menyerap kekuatan milik Ichibe hingga membuat kekuatannya terkuras habis. Akan tetapi di sisi lain, seolah tak ingin membiarkan musuhnya berlaku seenaknya, Ichibe pun langsung melakukan serangan balik dengan cara memperkuat otot-otot yang ada di dalam tubuhnya. Proses penguatan otot-otot tersebut sepertinya berhasil memukul mundur Blood Fan hingga membuatnya pergi meninggalkan tubuh Ichibe. Bahkan tak sampai di situ, teknik yang dilakukan oleh Ichibe itu rupanya juga mampu dialirkan ke dalam tubuh milik Yuhava. Terlihat akibat dari teknik Ichibe tersebut, kini Yuhava berhasil terluka hingga membuatnya berlumuran darah. Kemudian menyadari bahwa serangannya telah mampu melukai Yuhava, tampaknya tak lantas membuat Ichibe puas. Seakan merasa bahwa Yuhava telah lancang terhadap tubuhnya itu, Ichibe pun menegaskan bahwa sebagai seorang manusia biasa, Yuhava seharusnya menyadari akan posisinya. Sambil memberikan ancaman kepada Yuhava, Ichibe kini mulai memperlihatkan salah satu teknik terkuatnya bernama Ichimonji. Terlihat kuas yang sedari tadi digenggamnya kini telah berubah menjadi sebuah bilah pedang yang tajam. Pada awal chapter 608 ini, tiba-tiba saja kita disuguhkan pada suasana alam di sekitar Serete yang terlihat begitu damai dan tentram. Di salah satu sudut sungai, terlihat seekor salamander hitam mulai mengeluarkan warna hitam dari dalam tubuhnya. Dan rupanya apa yang terjadi pada salamander hitam itu merupakan efek dari salah satu kemampuan khusus yang dimiliki oleh Ichibe, yang mana dengan pedang Ichimonji-nya, dirinya mampu menyerap warna hitam dari segala sesuatu untuk dijadikannya sebagai tinta hitam. Terlihat meski dengan kuasnya yang telah menjadi bilahan pedang, dirinya tetap mampu menciptakan cipratan tinta menggunakan pedangnya itu. Di sisi lain, melihat perubahan yang terjadi pada senjata milik Ichibe, tampaknya tidak membuat Yuhava gentar sedikit pun. Hanya saja saat itu Yuhava sedikit dibingungkan dengan apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Yang mana di dalam pandangan matanya, senjata milik Ichibe itu tiba-tiba saja bisa berubah-ubah menjadi kuas dan pedang. Sementara itu, melihat musuhnya kebingungan dengan apa yang dilihatnya, lantas membuat Ichibe pun menyombongkan kemampuan uniknya kepada Yuhava. Sambil mengolok-olok Yuhava yang tak mampu membedakan antara kuas dan pedang, Ichibe pun kini memutuskan untuk segera melancarkan serangan pedangnya ke arah Yuhava. Terlihat serangan itu tampaknya sangat keras sekali hingga mampu memuncratkan banyak sekali tinta hitam di area pertempuran. Namun meski begitu, serangan Ichibe tersebut rupanya mampu ditahan oleh Yuhava menggunakan pedang Quincy-nya. Dan di tengah kedua pedang beradu, terlihat pedang Ichimonji milik Ichibe tak henti-hentinya mengeluarkan tinta hitam guna melumuri pedang milik Yuhava. Melihat hal itu, sepertinya membuat Yuhava pun sedikit kesal dengan trik yang berulang kali dilakukan oleh Ichibe tersebut. Karena menurutnya meskipun Ichibe berulang kali memotong kekuatannya, dirinya akan tetap mampu mengembalikan kekuatannya seperti sedia kala. Sambil berkata demikian, Yuhava kini akhirnya memutuskan untuk berbalik mencoba mengambil kekuatan yang dimiliki oleh Ichibe. Akan tetapi, sesaat Yuhava akan mengucapkan nama pedangnya sebagai syarat mantranya, tiba-tiba saja dirinya telah lupa akan nama dari pedang Quincy-nya tersebut. Di sisi lain, melihat hal itu, akhirnya Ichibe pun mulai mengungkapkan kepada Yuhava tentang kemampuan Ichimonji yang dimilikinya.
Di sana Ichibe menyebutkan bahwa apa saja yang dilumuri oleh tinta Ichimonji maka akan kehilangan namanya, dan apa saja yang kehilangan namanya maka akan kehilangan kekuatannya. Dan kini setelah berhasil melumuri Yuhava dengan tinta hitam, Ichibe pun dengan sombongnya berkata bahwa saat ini Yuhava tidak akan mampu untuk mengalahkan dirinya. Sementara itu, seakan tak ingin cepat berputus asa, Yuhava kini langsung mencoba mengambil alih kekuatan milik Ichibe dengan menggunakan cara yang lain. Terlihat dengan menciptakan sebuah cahaya Quincy di atas kepala musuh, dirinya kini mulai melakukan proses penyerapan terhadap kekuatan milik Ichibe. Namun rupanya usaha dari Yuhava tersebut nyatanya mampu digagalkan oleh Ichibe dengan begitu mudah. Terlihat cahaya yang tadinya mencoba mengambil alih kekuatannya tiba-tiba saja terpentalkan oleh tintanya seakan menolak untuk diambil. Kemudian setelah itu, Ichibe pun kembali menjelaskan bahwa alasan mengapa Yuhava tidak dapat mengambil kekuatannya adalah karena kekuatan yang dimilikinya saat ini adalah kekuatan kegelapan, yang mana hal itu sama sekali tidak cocok dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yuhava. Bahkan seolah ingin menyombongkan kekuatannya, Ichibe pun menyebutkan bahwa setiap kali dirinya melepaskan Ichimonji, maka semua kegelapan yang ada di dunia ini akan menjadi miliknya sendiri. Bersamaan dengan itu, kini kegelapan yang ada di segala penjuru dunia mulai terserap oleh kekuatan yang dimiliki oleh Ichibe. Bahkan tak terkecuali kegelapan yang saat itu melekat pada diri Yuhava. Terlihat kegelapan yang mulai melekat pada diri Yuhava perlahan mulai keluar dari dalam tubuhnya. The World Chapter 609 ini memperlihatkan Yuhava yang tengah mulai diselimuti oleh kegelapan sampai-sampai membuat dirinya pun terkejut. Terlihat kegelapan itu perlahan mulai membungkus tubuh Yuhava hingga membuat tubuhnya menjadi berwarna hitam seutuhnya. Di sisi lain, setelah sebelumnya berhasil membuat Yuhava kehilangan namanya, kini Ichibe pun memutuskan untuk memberikan nama yang baru kepada Yuhava. Terlihat sambil menggambar menggunakan kuasnya, dirinya kini mulai melepaskan tekniknya yang bernama Shirafude Ichimonji, yang mana saat ini orang-orang menyebutnya sebagai pelepasan bankai. Karena menurutnya sebelum ada istilah bankai, dirinya biasa menyebut teknik tersebut dengan sebutan Evolved Zanpakuto. Dijelaskan olehnya bahwa setelah melepaskan bankainya itu, dirinya akan memiliki kuasa untuk memberikan sebuah nama pada segala sesuatu yang telah diselimuti oleh Ichimonji. Dan dengan kuasanya itu, kini Ichibe berhasil memberikan Yuhava sebuah nama baru yang bernama The Black Ant, yang mana memiliki arti seekor semut. Selain itu, Ichibe juga menjelaskan bahwa dengan nama baru yang saat ini melekat pada diri Yuhava, maka Yuhava akan memiliki kedudukan yang sama layaknya seekor semut, yang mana saat ini tubuh Yuhava akan menjadi rapuh dan tak memiliki kekuatan. Dan benar saja, seolah tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, dengan menggunakan kaki raksasanya, Ichibe pun mulai melancarkan serangannya kepada Yuhava. Terlihat Yuhava yang sedari tadi masih terdiam diselimuti oleh Ichimonji, kini berhasil diinjak layaknya semut oleh kaki raksasa tersebut. Dan tak sampai di situ saja, sambil mengucapkan selamat tinggal pada musuhnya itu, Ichibe pun kini kembali melancarkan serangannya kepada Yuhava menggunakan tangan raksasanya. Terlihat jelas tangan raksasanya itu dengan keras mampu menghantam dan menghimpit tubuh Yuhava hingga membuatnya tidak berdaya. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di dalam kurungan milik Kiryu, seakan mengetahui apa yang terjadi pada pemimpinnya, tampaknya membuat Yugram merasa khawatir. Karena dirinya tidak menyangka bahwa saat ini pemimpinnya itu berhasil dipojokkan oleh musuh. Kemudian di tengah ketidakberdayaan yang saat ini dialami oleh Yuhava, tiba-tiba saja Yuhava berteriak keras sambil mengungkapkan bahwa ternyata dirinya sama sekali belum mengeluarkan kekuatannya secara penuh. Dan benar saja, dalam sekejap mata, kini dirinya telah berhasil kembali ke dalam pertarungan hingga membuat Ichibe terkejut akan kehadirannya. Bahkan secara mengejutkan, tanpa Ichibe sadari, tiba-tiba saja dirinya telah tertembak oleh sebuah cahaya yang dilancarkan Yuhava hingga menembus tubuhnya. Seakan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, Ichibe pun bertanya-tanya tentang mengapa saat ini Yuhava belum mati setelah terkena serangan telak miliknya. Kemudian di balik kebingungan yang tengah dirasakan oleh Ichibe itu, akhirnya kita pun dijelaskan oleh Yugram tentang kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Yuhava. Di sana Yugram menjelaskan bahwa sebenarnya pemimpinnya itu memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Menurutnya, ketika dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi, maka mengalahkannya merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dan sesuai dengan strip A yang dimilikinya, Yuhava rupanya memiliki kekuatan The Almighty yang memiliki arti Sang Maha Kuasa.
pada awal chapter 610 ini memperlihatkan Yugram tengah menceritakan kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Yuhava. Di sana dia menceritakan bahwa selama ini Yuhava sebenarnya biasa bertarung dengan mata yang tertutup. Hal itu dia lakukan adalah karena selama 999 tahun dirinya tidak diperbolehkan untuk membuka mata tersebut. Karena jika hal itu dilakukan, maka dirinya akan kehilangan kendali atas kekuatan The Almighty miliknya. Terlebih dengan dibukanya mata itu sebelum pada waktunya, maka kekuatan para Steniter akan kembali pada dirinya. Kini setelah penantian 999 tahun terlewati, akhirnya Yuhava bisa dengan bebas membuka matanya kembali dan menunjukkan kekuatan sejati yang telah terpendam begitu lama. Dan benar saja saat ini terlihat Yuhava memiliki mata baru yang mana memiliki pupil mata lebih dari satu. Dengan mata yang menurutnya telah terbuka itu, Yuhava pun berkata bahwa kini dirinya bisa melihat segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain, melihat hal itu tampaknya tak lantas membuat Ichibe gentar sedikit pun. Dengan masih menahan luka yang sebelumnya disebabkan oleh Yuhava, Ichibe pun berkeyakinan bahwa Yuhava tetap tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Kini sambil mengumpulkan tinta hitam ke area sekitarnya, Ichibe mulai membacakan sebuah lafalan mantra yang sangat panjang. Terlihat gumpalan tinta hitam yang entah datang dari mana itu, kini mulai berkumpul seakan hendak membanjiri dirinya sendiri. Bahkan di tengah pelafalan mantranya itu, Ichibe sempat meminum beberapa tinta hitam menggunakan wadah cawan miliknya. Seolah hal itu merupakan bagian dari ritualnya, Ichibe pun kembali melanjutkan pembacaan mantranya sambil menggambar beberapa simbol di lantai. Dan secara mengejutkan, hasil dari ritual tersebut telah tercipta sebuah bangunan kuil penuh kegelapan yang bernama Futentai Satsuryo. Kegelapan yang tercipta dari ratusan malam yang diambil di masa depan Soul Society itu, rupanya dia persembahkan khusus untuk Yuhava sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Sambil bersiap akan melancarkan serangan, Ichibe kembali menegaskan bahwa sebentar lagi Yuhava akan segera dikirim menuju neraka kegelapan yang tidak akan pernah berakhir, yang mana membuatnya tidak akan mampu bereinkarnasi kembali. Akan tetapi di sisi lain, melihat hal itu, rupanya Yuhava sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, dengan tenang dirinya menegaskan kembali pada Ichibe tentang kekuatan Almighty yang dimilikinya. Karena menurutnya selama dirinya bisa melihat semuanya, maka apa saja yang akan dilakukan oleh Ichibe tidak akan berdaya di hadapannya. Seolah ingin membuktikan hal tersebut, dengan tegas Yuhava mengenalkan namanya sendiri sebagai bukti bahwa sebenarnya sedari tadi dirinya sama sekali tidak pernah kehilangan namanya. Selain itu, Yuhava juga menambahkan bahwa dirinya adalah orang yang akan mengambil segala sesuatu dari Ichibe, termasuk mengambil nyawanya. Dan benar saja, dalam sekejap mata, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Ichibe telah dihancurkan oleh Yuhava hingga membuatnya terkoyak habis. Dengan tubuh yang memercikan banyak sekali darah, tampaknya kita pun telah diperlihatkan pada kekalahan dari sang penjaga gerbang terakhir Istana Soul King. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Soul King setelah sang penjaga terakhir berhasil dikalahkan? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.